动手！是神伟大的摩卡拉大。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-566. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 565. Kemarin pertarungan yang terjadi di makam keturunan ras iblis telah berhasil didominasi oleh kelompok Kinchan. Bahkan di saat para bawahan Sang Uji ingin melakukan penyerangan kepada para gadis Kinchan, itu tidak semudah yang mereka kira. Pasalnya, Jiruyu telah membentuk sebuah pertahanan yang begitu kuat, sampai-sampai membuat mereka kesulitan untuk dapat menghancurkannya. Tidak hanya itu saja, Chen Sisi juga mulai melakukan penyerangan. Ia menggunakan teknik ilusi penggoda agar bisa membuat mereka kebingungan. Akibat hal itulah Sang Uji dibuat kesal oleh mereka. Tapi karena tidak memperhatikan Kinchan, mengakibatkan dia harus menghadapi amarahnya, di mana sebuah serangan langsung saja dia lancarkan. Seberapa keras pun Sang Uji mencoba untuk menahan hal itu, serangan Kinchan terlalu mengerikan. Kinchan pun meminta penjelasan mengenai alasan mereka datang kemari. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Serangan yang telah Kulodo lancarkan sekuat mungkin ditahan oleh orang-orang ini. Hanya saja kekuatan Kulodo jauh lebih besar dibandingkan mereka. Jadi dia itu dapat mudah meningkatkan serangannya dan mengakibatkan orang-orang ini semakin kesulitan. Mereka pun penasaran siapakah dia yang sebenarnya. Sedangkan Sang Uji yang sudah Kinchan tahan mulai bertindak dan meminta para bawahannya untuk menggunakan kekuatan besar yang mereka miliki. Sebuah ledakan kekuatan pun muncul, di mana mereka telah menggunakan tanda untuk mengaktifkan formasi yang ada di tempat itu. Hal ini sepertinya digunakan untuk memanggil sosok yang kuat. Hal itu sepertinya benar karena tiba-tiba saja terdapat sebuah serangan yang begitu dahsyat mementalkan Kinchan. Tidak hanya itu saja, Sang Uji bersama yang lainnya tentu menggunakan formasi ini demi bisa memberikan tekanan kepada semua orang yang ada di sana. Kinchan bahkan terkena tekanan tersebut yang membuat dia sempat kesulitan untuk berdiri. Kinchan sadar betul kalau ini adalah hakikat sejati dalam tubuh yang telah terpenjara. Masih belum berhenti sampai di situ saja, pecahan ruang yang sebelumnya terbuka telah membuat sebuah tempat terapung. Kinchan pun meminta untuk menghentikan orang-orang itu karena mereka telah menggunakan sebuah segel. Kinchan pun menggunakan kemampuannya untuk dapat melancarkan serangan balik. Begitu pula dengan Kulodo. Hanya saja Sang Uji bersama yang lainnya tidak akan membiarkan rencana mereka gagal. Hanya saja mereka ini agak kaget karena bagaimana mungkin Kinchan bisa membebaskan diri di bawah tekanan perang kebangkitan. Bahkan Kinchan dan Kulodo masih bisa menggunakan kekuatan dalam tekanan formasi mereka. Sadar kalau mereka bukanlah lawan yang bisa dikalahkan dengan mudah, Sang Uji bersama dengan para tetua lainnya mulai menggunakan ritual kebangkitan supaya bisa mengalahkan Kinchan. Formasi mereka tertuju pada sebuah batu yang melayang tadi. Kinchan yang tidak ingin masalah besar muncul mencoba untuk melakukan serangan secara langsung kepada mereka. Namun pelindung yang telah mereka bentuk terlalu kuat. Masih belum menyerah, Kinchan kembali mencobanya. Tapi Kulodo segera menghentikan hal itu karena dia baru ingat kalau dulu ada satu orang kuat dari klan iblis yang telah terluka cukup parah.
Tapi selama jiwanya masih tersisa, maka dia hanya akan tertidur untuk dapat memulihkan dirinya. Sepertinya orang-orang ini berusaha untuk membangkitkan sosok kuat tersebut. Berdasarkan pengamatan dari Klodau, tempat ini adalah sebuah makam dari orang kuat dari zaman kuno di 5 klan. Ia sepertinya berada di sini. Qingchen benar-benar terkejut karena jika ada ras iblis kuno di sini, maka sudah jelas bahaya akan menghampiri mereka. Qingchen harus bisa sekuat mungkin menghancurkan formasi yang mereka bentuk. Usahanya memang dapat melubangi formasi pertahanan tersebut. Tapi ini masihlah belum cukup karena Klodau dan yang lainnya berhasil menahan serangannya. Alhasil Qingchen pun terlambat dan sosok iblis kuno sudah bangkit dari tidur panjangnya. Hawa keberadaan yang dia pancarkan begitu menakutkan. Ia mengejutkan Qingchen dan yang lainnya. Sosok ini penasaran siapa yang telah berani mengganggu Dewa Mokhara yang agung. Ledakan kekuatan yang dia ciptakan dengan sangat mudah membuat mereka terpental. Bahkan Qingchen dan yang lainnya hampir melayang. Sedangkan Sang Uji bersama yang lainnya segera memberikan hormat kepada Tuan Mokhara. Mereka juga memberitahu kalau mereka ini adalah keturunan dari ras iblis. Selain itu, Zhu Xiaoxiao telah dihabisi oleh pria bernama Qingchen itu, yang mengakibatkan mereka harus terpaksa membangunkan Mokhara supaya ras iblis dapat kembali ke masa jayanya. Mengetahui mereka hanyalah keturunan saja sempat membuat Mokhara kecewa. Untuk Qingchen sendiri masihlah belum tahu kekuatan dari sosok ini. Tapi berdasarkan napas yang dia rasakan, kekuatannya mungkin di atas Martial Emperor. Sang Uji memohon agar para manusia ini dihabisi, karena mereka telah berniat untuk menghancurkan rencana kebangkitan dari ras iblis. Selain itu, mereka juga telah membuat kekacauan yang merepotkan mereka. Permintaan dari para keturunannya membuat Mokhara cukup tertarik dan langsung saja menggunakan kekuatannya, yang seketika saja mementalkan Sang Uji dan yang lainnya. Qingchen bersama Klodau masihlah dapat menahan serangan yang dia berikan, meskipun ini agak sulit. Kini kondisi mereka benar-benar tidaklah diuntungkan. Pasalnya kekuatan Mokhara jauh berada di atas Qingchen. Perlahan namun pasti dia mulai mendekat ke arah Qingchen, yang membuat para gadisnya agak khawatir. Terlebih lagi, Mokhara mulai melakukan sesuatu yang mana kali ini bukanlah lagi ledakan kekuatan biasa, karena para gadis ini merasakan sakit di kepala mereka. Qingchen merasa ada yang tidak beres pada formasi terlarang di tempat ini, yang sepertinya ini bisa dirinya manfaatkan untuk menantang Mokhara. Qingchen yang telah menemukan jawaban segera mendekati para gadisnya untuk memberikan pelindungan kepada mereka. Dengan begini, Qiansu bersama yang lainnya pun bisa sedikit lebih tenang karena pikiran mereka sudah tidak terganggu lagi. Sedangkan Mokhara benar-benar kesal karena ada yang telah berani melakukan pertarungan di markasnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini, Klodau mentertawakan mereka sambil memberitahu kalau dirinya adalah ras iblis sejati. Sedangkan beberapa dari mereka hanyalah keturunan klan iblis saja. Mendengar apa yang dia katakan, tentu saja mengejutkan Sang Uji dan yang lainnya. Berhubung mereka masihlah belum percaya dengan apa yang dirinya katakan, maka Klodau pun memperlihatkan kekuatan dari ras iblis sejatinya, di mana ini merupakan kekuatan murni dari ras iblis. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.